Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada kesempatan berbahagia ini kita melatihan untuk surat Sajadah ayat ke-9. Tolong Pak PP dibacain pelan-pelan ya. Iya, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sawahu. Ya. Summa sawahu. Wa nafakha. Wa nafakha. Oke. Wa nafakha. Nafakha. Sorry. Fihi. Tuh. Wa nafakha. Terus? Iya. Fihi. Oke. Min. Ruhi. Ya. Ruhi. Ya. Terus? Hanya panjang Ustaz itunya. Iya, ini ruhi ini kan? Okay. Bawah alif berdiri ya mungkin alif fathah berdiri. Kasrah berdiri. Ini ruhi kan? Iya benar Ustaz. Cuman harokatnya aja itu. Oh ini nggak apa-apa ya. Apa? Ini ruhi. Waja'ala. Mungkin sambung bawah aja ya. Waja'ala. Waja'ala. Lakumus sam'a. Lakumus sam'a. Iya. Sam'a. Sam'a. Wal absara. Wal absara. Lagi. Wal afidah. Wal afidatu. Wal afidah ya. Wal afidah. Wal afidah. Itu. Afidah. Ya. Wal afidah. Oh, Pak, Ustadz maaf. Wal afidata. Wal afidata. Oke. Oke, iya Ustadz. Ayo, qalilan. Qalilan ma. Qalilan ma tashkuruna. Oke. Tashkuruna. Ayat berapa nih? Ayat 9 ya. Iya. Kita ulang lagi. Tsumma sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Oke ya. Mimnya pakai tasjid Ustaz. Hah? Mimnya pakai tasjid, qalilam. Yang ini bawah enggak apa-apa. Secara ini qalilam. tajwid ya. Tajwid. Itu tidak bermakna ya. Sekali lagi itu tajwid. Nah, tajwid enggak apa-apa ya. Kalau tajwid enggak masalah. Dalam kita menerjemahkan ya. Yang kita terjemahkan adalah teks yang tertulis. Nah, kaidahnya. Oke ya. Bagus ya. Cuma satu. Sawahu satu ya, sawa satu, hu satu, wa satu, nafakha satu, fi satu ya, hi satu, min satu, ruhihi satu, wa satu, ja'ala satu, la satu, kum satu, as-sam'a satu, wa satu, al-absara satu, wa satu, al-afidah satu, qalilan satu, ma satu, tashkuruna satu. Oke, ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Pembagiannya ini, pemenggalannya. Nggak ada pertanyaan? Lanjut kita ya. Oke, Pak. Cuma apa artinya? Apa itu? Huruf ya. Cuma apa artinya? Kemudian. Ya. Sawah, apa itu? KKL. Siapa pelakunya? Wa, ya. Wa, iya Ustaz. Wa, ya. Akar katanya apa? Sawiyah. Polanya apa? Polanya? Fa'ala. Ada tasdid kan? Iya. Fa'ala artinya apa?
menyempurnakan ya. Menyempurnakan. Dia menyempurnakan. Menyempurnakan. Nah, kata gantinya. Siapanya tadi? Manusia. Wah dan huruf ya. Dan nafakha. Apa itu? KKL. Pelakunya huwa. Akar katanya apa? Nafakha. Nafakha. Kola fa'ala. Apa artinya? Meniupkan ya. Meniupkan. Meniupkan. Meniupkan fi huruf pada. Kepada ya. Bagus kepada. Nya. Gantinya. Min huruf dari ruhi. Ruhi itu akar katanya adalah, ini kata benda wajib mu. Raha. Roh ya. Rohnya. Rohnya ini roh Allah ya. Jadi semua manusia dari roh Allah. Jadi roh itu pakai pengertian lainnya. Jadi karena bukan kalau kena roh Allah jadi Tuhan nggak mungkin ya. Rohnya itu roh bagian. Jadi diciptakan oleh Allah rohnya ciptanya. Kemudian huruf dan janganlah KKL. Lalu akar katanya apa? Pelakunya siapa? Wa. Akar katanya apa? Ja'ala. Ja'ala polanya apa? Fa'al normal. Apa arti ja'ala? Nah, dia telah menjadikan. Dia telah menjadikan. Dan nah, lakum huruf ya. Huruf bagi kalian. Huruf kata ganti bagi kalian. As-sam'a, sami'ah, mendengar. Pendengaran ya. Ada benar pendengaran. Nah, biasanya ini berurut. Berarti bayi-bayi lahir pendengaran dulu yang apa? Yang berfungsi. Huruf dan al-absar itu basara benda penglihatan ya. Kata basara, basura, lihat ini sudah. Kalau bendanya apa? Penglihatan. Penglihatan. Huruf dan al-afidah katanya fa'ada. Fa'ada itu artinya benda ini artinya bisa hati, bisa akal. Dia menciptakan hati dan akal. Qalilan kata benda qalla. Kata benda qalla sedikit. Ma bagi apa yang taskuruna. Apa ini taskuruna? Kakak SAD. Siapa pelakunya? Antum. Maaf Ustaz. Antum. Akar katanya apa? Syakara bersyukur ya. Polanya pola fa'ala. Bersyukur. Jadi kalau terjemahkan, cuma kemudian dia menyempurnakan dan dia menyempurnakannya ciptaan Allah tadi, manusia tadi, dan meniupkan ke dalamnya dari roh Allah, rohnya. Titipan roh. Nah, begitu titipan roh, jadi itu urutan itu. Jadi dulu alas kebirabikum kalau bala syaitan. Setelah itu baru waja'ala lakumus sam'a. Kemudian Allah menjadikan baginya pendengaran. Jadi kalau di ilmu kedokteran, mana yang duluan pada saat titipan roh, usia berapa bayi itu ya, 10 hari. Maka yang berfungsi pertama adalah pendengaran. Baru penglihatan, baru ada akal dan hati. Nah, itu urutannya itu nggak kebalik ini. Nah, ini dibuktikan dengan dunia kedokteran. Silakan kita membuktikan apakah duluan hati atau penglihatan dulu, mana yang dulu. Pak Pepe bisa cari data nanti ke kedokteran kan di rumah sakit kan. Mana yang dulu tanya sama ahli kandungan ya. Yang Pak Pepe tanya nanti ke ahli bidanan, ahli kandungan, mana dulu berfungsi, penglihatan kah apa pendengaran. Itu dengan peralatan bisa dideteksi ya. Itulah ilmu yang mutasabiat ayat itu. Ayat mutasabiat itu dia harus diteliti dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini sinyal di sini. Nah, ini tentang bagi orang dokter. Pendengaran, penglihatan dan hati. Nah, qalilan ma tashkurun, sedikitlah orang yang bersyukur. Ini kan kita diberi pendengaran ini kan luar biasa ya, pendengaran agar kita mendengar
hal-hal yang baik ya, dengan Quran, dengan surah azam. Kemudian melihat yang baik-baik, lihat Quran, lihat masjid, pokoknya lihat yang baik aja. Kemudian diberikan akal dan hati. Berpikirlah kita, rasakanlah kebesaran Allah itu. Cuman di balik itu Allah katakan qalilan ma tashkurun, sedikit orang yang bersyukur, sedikit orang menyukuri itu. Nah, semoga kita masuk orang yang sedikit itu ya, yang bisa mensyukuri nikmat Allah tadi. Demikian terjemahan ayat, tidak mesti terjemahan saja ya, surat Sajadah ayat 9. Silakan, ada pertanyaan. Kita buka tanya jawab, silakan. Ada yang bertanya? Buati, ada yang bertanya? Mbak Prati, ada yang bertanya? Silakan para peserta nanya semuanya. Ustadz, itu yang awal itu pendengaran dulu ya? Ya, pendengaran dulu. Nah, Mbak Pepe yang di rumah sakit, silakan nanti Mbak Pepe. Iya, yang saya tahu juga yang terakhir kita saat meninggal itu katanya yang terakhir di ini tuh pendengaran juga ya Ustadz ya? Yang diambil? Bukan yang diambil, yang terakhir kita. Jadi di saat semua penglihatan sudah tidak berfungsi, yang lain sudah tidak berfungsi, yang terakhir itu justru pendengaran katanya Ustadz. Ini pun diawali dengan pertama kali yang ciptakan. Berarti pertama ciptakan, terakhir diambil gitu ya? Iya begitu Ustadz, yang saya tahu. Kalau itu mungkin sudah oke ya. Tapi kalau ada penelitiannya tuh luar biasa. Tapi kalau ini mungkin ada nggak penelitian Mbak Bebe? Gimana Ustaz? Ada nggak penelitian dari kedokteran bahwa pendengaran dulu, baru penglihatan, baru akal dan hati? Iya, itu mesti tanya ke ahlinya, benar ya Ustaz ya? Ahlinya. Itu memang yang mutasyabihat itu ya. Mutasyabihat ya Ustaz. Ya, artinya dia bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau dengan waktu yang lama atau dengan ilmu yang mendalam. Nah, Masya Allah ya Ustaz. Sinyal ini. Nah, itu urutan ini nggak salah. Ya benar Ustaz. Bisa aja ya kan, walakumus al-ida wal absar wa sama, kan bisa begitu kan? Tapi sama dulu depan. Nah, itu ya sinyal. Nah, silakan nanti Bapak-bapak dari bidang kedokteran menelitinya. Tanyakan Pak Ustadz, mau nanya nih Pak Ustadz, berarti antara pendengaran, penglihatan dan hati itu satu komponen atau sendiri-sendiri? Allah menciptakan itu sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri, cuman berurutan ya. Kalau kita lihat secara detail, mungkin ada jarak antara pendengaran dengan penglihatan. Ya mungkin pertama yang dipusihkan Allah ya pendengaran dulu. Seorang bayi itu begitu ditiupkan roh, alastu birabikum, qalu bala syahidna, maka berfungsilah pendengarannya. Setelah itu berfungsi penglihatannya, habis itu berfungsi hati dan akalnya, gitu ya. Kalau dari sisi gramatikal ini, apakah itu ditunjang dengan ilmu kedokteran? Ya silakan ini. Jadi Allah menciptakan pendengaran dulu itu supaya hamba-hambanya itu yang pendengaran itu supaya untuk mendengarkan hal-hal yang baik, untuk mendengarkan apa yang itu ya. Semuanya ya Pak Ustadz ya. Semuanya harus yang baik. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Jadi semuanya baik kan di belakangnya kan walilah sedikit sekali mata syukur orang yang bersyukur. Jadi nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan dan nikmat hati tadi sedikit orang menggunakan untuk mencapai derajat takwa kepada Allah sedikit. Nah, itu maksudnya Bu Dorothy. Ya. Pak Saad, ada tanggapan Saad tambahan dari ayat ini? Silakan Saad. Terima kasih Bu ya. Saya lihat dari urutan tadi itu, saya buka ya. Bahwa dalam penciptaan itu kan apa dulu? Pendengaran dulu. Ya. Kemudian dalam hal apa juga, pendengaran itu lebih berbagai arah. Ya, coba kita punya telinga, kita mendengar dari belakang, dari muka, dari depan, dari atas, dari bawah, suara dari atas kita ketahui. Maka itu paling penting. Kalau sesudah orang tidak bisa mendengar, otomatis dia bisu dan apa jadinya. Makanya orang pendengar itu sangat penting. Nah, sesudah pendengaran baru mata, penglihatan kan. Penglihatan satu arah. Maka kita dalam proses belajar pun pendengaran lebih utama. Pendengar sudah mendengar, sudah itu mata mendengar, membaca sudah itu. Mendengar dulu, membaca, diikuti membaca. Baca kan butuh mata. Nah, itu anunya. Nah, kemudian terakhir baru hati.
Nanti ya itu untuk alat analisa. Maka semua pun apa yang aku dalam ayat lain itu kamu diminta pertanggungjawaban apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, dan apa yang kamu rasakan. Dan banyak ayat lain ada itu bukan kalau kamu tidak ada punya pengetahuan. Saya dah hafal ayatnya. Tidak punya pengetahuan tentang satu apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, jangan kamu katakan. Semua setiap dibuat minta pertanggungjawaban. Itu urutannya. Nanti juga akan hilang. Semakin tua orang kan orang jadi pikun. Udah pikun kan matanya rabun. Sudah mata rabun baru apa? Balik lagi ke pendengaran jadi peka. Atau sebaliknya itu bisa jadi peka matanya tetap ini. Kalau sekarang ini kan kita lihat prosesnya kan bisa tidak berurutan seperti itu. Bisa matanya dulu. Matanya diambil, dikurangi nikmat mata, baru kalau selalu tua baru nikmat hati kan. Cara berpikir sudah orang sudah apa istilahnya itu kalau akalnya sudah kurang, udah kan nyanyuk kata orang itu tuh, kata orang Jambi nyanyuk gitu. Nah, kali nanti terakhir baru dia peka. Nah, sekarang ini kan kita sudah diambil Pak Buya. Ya. Nikmat mata kita kan sudah dikurangi. Lah sudah pakai kacamata kan? Itu. Nah, harus sadar itu. Itu peringatan-peringatan. Peringatan lain pasangnya uban. Uban itu. Jadi sadar. Uban itu peringatan. Gigi tanggal peringatan. Itu pelajaran dari yang saya tadi. Ini baru pas. Baru teringat, baru buka sebentar, Buya nanya gitu. Ya, alhamdulillah. Itu yang saya lihat tuh urutan itu, maka ayat-ayat itu jadi itu kan? Ya. Itu Buya. Nggak apa-apa, nanti kita masuk ayat berikutnya. Jadi bilang kita bahwa urutan Al-Quran itu memang bisa dibuktikan secara ilmiah ya. Jadi biarlah orang kedokteran mengikuti lebih lanjut, pendengaran, penglihatan, dan hati. Itu fungsinya ya. Urutannya. Nah, Allah nggak mungkin salah. Ini mungkin yang dimaksud dengan ayat yang mutasyabihat yang dibuktikan perlu. Mungkin bagi orang awam dia mutasyabihat ya, bertanya urutannya gimana. Tapi bagi orang yang berilmu, bagi orang kedokteran nggak mutasyabihat bagi dia. Dia mungkin jelas bagi dia. Demikian ayat ke-9 surah Sajadah ya, kita lanjut. Kita stop dulu rekaman kita karena kita satu ayat satu rekaman ya.